Bang, ini udah jam makan siang. Wah, pasti Kita makan siang. waktunya makan siang. Makan siang hari ini orang paling senang itu nasi Padang. Mana? Kenapa senang? Pertama, senang membelikannya murah. Nasinya banyak. Banyak. Lihat aja ini. Jadi makan kenyang. Makan kenyang. Jadi Pak Jepri ini kemarin dia makan makanan enak, londo. Londo. Di mana tuh? Waisak. Waisak. Makan Waisak di Borobudur. Kali ini kita makan biasa-biasa lah, makan kampung petani. Aduh, top, Ayo, Bang. top, Ayo, Bang. top, 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 top. Ayo kita makan. Enak. Dari mana aja ini Pak Jepri yang datang di Waisak? Waduh, saya sedikit cerita. Ini banyak sekali tamu-tamu yang datang hari. Oke, tamunya banyak. Oke, yo Kebetulan rame. Ada hiburan? Ada Borobudur Prosperity Peace and Festival. Oke, yang penting sukses. Sukses. Nah, sekarang, tapi nggak ada nasi Padang kan? Oh, enggak ada. Ada juga gudeg Gudeg juga. masakan Jawa, masakan Biasanya Jawa. gudeg itu kalau Bang Alpon pasti nggak cocok. Kenapa? Manisnya. Nah, jadi gitu kalau Enak nih. enak. Aku mau makan ala Padang aja nih. Wah, ini kebetulan pakai sendok nih. Wah, di syuting juga tuh dia apa namanya? Dipoto, ambil Wah. dipoto. Foto Tapi dong, foto tapi dong. nggak kelihatan nasinya kan dipoto kan? Nggak kelihatan. Supaya kelihatan mendekat kalau fotonya, dipoto Nah. nasi atau pakai drone. Pakai drone. Kemarin ada drone loh, Bang. No, tema kita kan mau drone ya. melintas di sekitar Blok M. Gitu. Oh, kita Blok M. Tapi kalau menurut saya itu bukan drone. Kenapa? Itu kan musim kemarau. Sudah mulai ini musim kemarau Juni kan. Anak-anak main layang-layang. Oh. Bukan drone itu. Yang ngatakan drone itu hoax. Wah, isu-isu ya. Isu, nggak drone. Dan ini kan masanya isu kalau tidak disanggah itu sebuah kebenaran. Nah. Kan begitu. Itu yang di atas Kejaksaan Agung itu maksudnya. Iya, Hmm. itu hoax. Kok? Karena sampai sekarang Kejaksaan Agung nggak ada suaranya. Katanya kalau ditanya siapa namanya? Humas. Humas. Mas. Belum tahu aja. Nah, masa kita tahu, Jaksa Agungnya belum tahu? Sumber yang harusnya tahu ya tidak tahu. Tahu tidak tahu. Mabes Polri apalagi? Ya. Nggak tahu. Terus termasuk ada siapa? Wartawan yang nanyakan, Pak gimana katanya Jaksa Agung pidana itu diuntit? Gitu. Jampisus. 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 Diuntit oleh siapa? Densus. Densus. Kan itu bohong juga itu. Kenapa? Nggak ada keterangan kok, Polri nggak menerangkan, Jaksa Agung nggak menerangkan. Berarti nguntit-nguntit itu karena sama-sama marga sus. Untung aja Susno belum ikut. Kenapa? Jampisus diuntit sama Densus. Densus. Ya itu Berita itu karang-karangan aja. karangan aja nggak mungkin lah. Ya mungkin lah ya. Ya, kalau bukan karangan pasti udah dijelaskan. Biasa kalau udah habis berita carikan ya agak heboh-heboh. Itu nggak benar. Lah kalau benar ya pasti Mabes Polri sudah bersuara. Terus kejaksaan udah bersuara. Wah, enak ya. Gimana kalau pendapat Pak Alpon tuh? Ya. Tapi semua tidak bersuara, tapi ada yang sekarang kan di kejaksaan itu tambah pengawalan dari POM dan sebagainya kan. Jadi meriah juga tuh jadinya. Oh, Rumor-rumor itu. biasa. Dari satpamnya kan biasanya satpam kan kantor-kantor. Ya. Ya mungkin supaya kelihatan gagah saja. Nah, sebenarnya nggak ada apa-apa. Kemarin kita lihat Pak Kapolri sama Pak Jaksa Agung keluar dari istana kan, Istana Negara. Ya. Santai aja. santai-santai aja, Santai, ketawa-ketawa aja. Yang heboh di bawah. Aman aja ya. Atau udah musimnya sekarang. Di bawah rame heboh-heboh, tapi di atas santai dan tenang. Santai aja, tenang. Seni mengelola kan. Atau Sama. kalau agak keren mungkin politik zaman sekarang begitu kali. Partai juga gitu. Heboh pokoknya. Bahwa kami akan gugat sampai sini-sini. Begitu selesai MK, bahkan belum selesai MK Bang. Ada ketua partai belum selesai MK, ada Salman ngucapin selamat. Padahal partai pengusung. Salahnya kita lah, nggak buat partai. Dulu Pak Jepri katanya mau bikin partai. Iya, nggak jadi. Katanya gak ada campuran partai. Bulu tangkis ya. Kalau bikin partai pasti
udah diajak berunding mau dikasih kursi. Betul. Ini banyak kursi nganggur. Nah, biasa. Atau memang dibuat seru kali ya. Dibuat seru berita-berita ini. Ya, Ya supaya rame. biasa supaya rame. Dikatakan ada apa itu? Ada run rai apa? Rai. Kayak rai nama tari kan kita. Hmm. Run rai katanya. Oh, Randrai. Nah, ya memang ada kendaraan untuk nguraikan Menguraikan macet. Masa. Nguraikan masalah bisa. Tapi akhir-akhir ini banyak. Gak tahu tiap hari berita itu terkait dengan apa? Vina. Vina dan Eki Cirebon nggak selesai-selesai. Heboh gitu. Heboh sekali. Viral. Walaupun ini advokat juga nih loh. Oh. Sayang dia nggak ngambil bagian juga supaya advokatnya banyak sekali advokatnya. Sekarang ada Itu advokat korban. keterangan baru dari polisi Jawa Barat. Hmm. Tersangka Peggy yang DPO itu katanya hanya satu itu. Yang lain itu nggak ada katanya. Oh DPO-nya 3 jangan tinggal 1. Iya. Yang dua kemana? Mungkin musimnya courting, semua serba courting. Harga juga courting, jadi DPO pun di courting. Gitu. Yang mana dulu sudah ada ya. Terpidana KPK aja sekarang bisa dikorting. Oh iya, Banyak sekali itu. Sampo aja di korting. Dari hukuman mati di korting jadi seumur hidup. Putri di korting setengah, 50% mau lebaran. Ya, Nah, ini kalau saya ya, bisa habis nih rasanya mau nambah nih makan nih kalau tambah lagi. Wah, Kalau saya tambutnya Cirebon itu, Bang Alvin ya, Ya, janganlah terlalu nyalakan polisi. Tidak adil. Kenapa? Polisi kan hanya nyidik tingkat pertama. Kalau itu salah, misalnya itu salah tangkap atau bukan pelakunya, ngapain jaksa nggak nolak? ya. Iya. Nggak jaksa. Nomor 2. Terus yang lebih gawat lagi, hakim. Kan disidangkan di tempat terbuka, dibuktikan oleh hakim jatuhkan hukuman. maksimal. Maksimal lagi. Jadi ini ya berandai-andai ya, kita tidak memvonis bahwa ini salah tangkap, salah tersangka. Seandainya betul itu salah, mohon maaf ya sama adik-adik, kita ini lagi ngobrol sambil makan ini. Seandainya salah, maka yang paling salah itu adalah jaksa sama hakim. Kalau polisi itu salahnya dikit. Ibaratnya kalau yang bersalah masuk neraka, nerakanya itu di pinggir. Ya. Tapi mungkin begini juga Pak Sulno. Eh, Ibaratnya bangun rumah, polisi itu siapkan fondasi. Iya. Nanti jaksa dan hakim itu siapkan apa? Tembok dan tembok, atau Nah, interior segala macam Inter- mereka. Ini fondasinya yang bermasalah kalau begitu kelihatan. Iya. Tidak kokoh. Iya. Nah, tapi yang masuk rumah itu mau aja gitu. Hakimnya masuk, jaksanya masuk, tidur, mimpi lah. Atau ini juga mungkin perkembangan dari budaya ewo pekewo. Kalau Nah, polisi sudah lengkapi, nggak tega lah untuk kembalikan atau perbaikan dan sebagainya tuh. ya, pokoknya tapi nasib orang. Itu dia. Tapi sekali lagi seandainya salah ya, mudah-mudahan tidak salah. Sama dengan ini apa namanya? Yang jelas ya kasus Vina ini sangat menarik. Karena ada kawan kita itu Ya. si Anggi membuat film Mm-mm. Vina sebelum 7 hari. itu luar biasa penontonnya. Udah 5 juta lebih. Luar juta lebih penontonnya. Jadi untung dia. Berarti itu berarti kasus ini sangat menarik ini Ya. untuk masyarakat ini. Bayangkan kalau 5 juta tiket kali 100.000, 50 miliar dia udah ngantongin duit. Sementara yang lain ribut berantem ini, tambah laris lagi. Betul. Tapi moga-moga Vina punya kasus tidak panas-panas kayak ayam. Nah. Karena contoh seperti Jessica, begitu heboh-heboh, terus kata pengacaranya Pak Otto Hasibuan mau bagaimana begini, tapi sekarang kan Diam. sepi-sepi saja, Nah. kan begitu. Selesai sepertinya. Iya. Diam, ini kita wajib tanya kepada Pak Oto. Ada apa? Ada Otobis bisa berhenti? Loh, dulu dia yang ngotot. Ya. Yang ngotot ada film apa-apa kok tahu-tahu layu sebelum berkembang. Atau karena membela tim 02 udah menang. Nah. Udah cukup udah sampai kemenangan tuh. Tugasnya sudah selesai. Iya. Nah, itulah. Jadi seandainya ya
Kita berandai-andai lagi, bisanya berandai-andai karena sudah nggak, kita ini kan sudah askar nggak berguna ya, nggak nyidik perkara itu, nyelidik juga nggak, taunya dari luar. Seandainya ini salah, berarti kan Sengkon dan Karta terulang lagi. Sengkon dan Karta itu zaman HIR, Ya, sekarang terulang zaman HIB, apa namanya? HP. Wah, apa ya? Kalau gitu perlu bang ya diganti undang-undang udah 30 tahun lebih nih. Perlu dipikirkan untuk revisi atau direnovasi Iya, ya. tahun 81 ya. 881 kan. Nah, Sengkon dan Karta tahun 74. nah berarti udah 40 tahun lebih undang-undang ini. Lama. atau jangan-jangan kita kalau kita berasumsi tujuan diangkatnya kasus-kasus ini untuk merubah itu KUHP kali. KUHP sudah konsepnya itu udah masuk 20 tahun yang lalu. Saya masih di polisi, saya ikut merumuskan itu dulu konsepnya. Udah diserahkan, tapi nggak tahu, mudah-mudahan konsepnya nggak hilang. Ya, konsepnya. Kan KUHP udah diundangkan untuk tinggal 2000 sekian itu akan berlaku toh. Mungkin hukum acara yang sekarang sedang Hukum jadi pembahasan, acara, hukum ya. acaranya. Bicara. Yang saya katakan tadi, yang kita serahkan 20-an tahun yang lalu itu hukum Hukum acaranya. acara. Nah, dan konsep hukum acara yang diserahkan 20 tahun yang lalu pun sudah nggak relevan lagi dengan sekarang. Iya. Harus dirubah lagi, proyek lagi nih. Karena hukum acara berkaitan dengan undang-undang kepolisian. Ya. Nah, cuma sekarang undang-undang kepolisian yang dipersoalkan bukan teknis pelaksanaan tugas, tapi bagaimana umur bertambah, Nah, para mati kan gitu. iya. Saya dengar dari dalam ya, dari dalam pagar itu. Iya. Saya bilang, Dek, katanya undang-undang mau dirubah polisi. Iya bang. Terus apa yang paling menjadi perhatian? Umur pensiun gitu. Aja. Kok umur pensiun? Dan pensiun itu bukan pensiun seluruhnya, hanya pati. Pati lagi. Aduh. Nah, sekarang Mestinya pamen ke bawah itu pensiunnya diperpanjang. Pati itu harusnya diperpendek. Kalau bisa umur 40 pensiun gitu. 40, 48 ya. Tapi dalam proses ada isu-isu tadi ya, Iya. China, Iya. drone gitu, kejaksaan, Polri. Saya tetap berharap ya sama teman-teman di DPR RI ya untuk mengamati nih kasus-kasus ini atau untuk bersuara. Ini saya lihat teman-teman di DPR ini sekali apa? diam. Semuanya hampir habis, tinggal 6 bulan. Banyak kan diam. Nggak ada suaranya. Iya, nggak ada suara teman-teman DPR. Apa Terhadap udah kasus kenyang? yang udah ramai ini. Apa udah kenyang? Bukan nggak ada suaranya, nyaris tak terdengar. Nggak ada. Atau ini masa mengendap Masa supaya begitu berakhir jangan banyak musuh kan. Ah. Udahlah pintar-pintar Sepertinya begitu. begitu. Bisa juga karena nggak terpilih lagi. Karena nggak terpilih maka harus berkelakuan baik. Nah, karena berkelakuan baik siapa tahu terpilih di eksekutif. Bisa jadi kepala desa. Tapi bagaimanapun juga ya, kalau titipan kita, teman-teman yang DPR ini harus tetap semangat ini, membela rakyat ini. Harus, Bang. Ya kan, kenapa? DPR ini perwujudan perwakilan dari Perwakilan rakyat. rakyat yang Dan- memilihnya. Tinggi mana rakyat sama DPR? Tinggi rakyat kan? Harusnya. Dia kan wakil kita. Makanya DPR nggak boleh marah sama kita. Tapi kan beberapa anggota DPR kan bilang ya kita juga dipilih karena kita sudah bayar. Nah bayar ini nggak kepilih juga kan itu persoalannya kan. Ada bang. Sudah bayar, Ada yang bersuara begitu. sudah bayar nggak kepilih. Pilih. Banyak. Makanya habis katanya yang leluconnya selesai pemilu apa namanya rumah sakit yang meriksa orang stres tuh. Sakit jiwa. Oh penuh. Banyak utang. Saya punya anekdot begitu tuh. Katanya banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Ya. Atau waktu sidang-sidang terdahulu suara lantang, akhir-akhir ini suara Habis. redup. Redup. Mestinya kesempatan mereka ya kasus Pina ini kan memang ini perwakilan kasus banyak Pina-Pina yang lain, iki-iki yang lain yang tidak terangkat. Nah beliau tahu persis karena beliau ini pengacara sekarang ini Pulang lapangan. perlu lapangan. Mengamati. Dan yang jadi soal begini, kasus Pina ini kan hanya pelanggaran KUHP, undang-undang yang paling tua di negeri ini. Bayangkan sekarang berbagai persoalan yang terjadi itu di sumber daya alam dan sebagainya. Banyak sekali saling undang-undang yang saling bersimpang siur. Jadi bagaimana kemampuan mengungkap itu harus ditingkatkan Nah karena kompleksitas konsep undang-undang itu kan. sekarang dengar-dengar polisi mau ngamandemen undang-undangnya, jaksa juga amandemen juga. Nanti lama tapi kebanyakan amandemen ini
ingin nambah kewenangan. Hmm. Nah itu. Waduh, Ada menambah kewenangan, mengurangi kewenangan juga. aku Bukan menambah kewenangan, mengurangi kewenangan orang lain. Kewenangan orang lain. aku makan nasi padang ini kepedesan deh. Ah, Ini minum Mudah-mudahan lagi. aja teman-teman yang dengerin nggak ikut kepedesan. Pedes amat. Makan cabai kalau aku ya. Mungkin saking gurihnya, Pak. jadi Silakan, Pak. ya kita, yang mana kedengaran, kita juga nggak di DPR makanya, Iya. dan suara kita nggak direkam kok. Kalau Terus di, nih, kalau direkam mungkin sampai. Atau ada yang merekam ini? Enggak lah, makan siang. Tapi apapun yang kita bicarakan sebenarnya karena kecintaan kita Iya, terhadap bagaimana majunya bangsa ini ke depan, praktek benar. penegakan hukum dan iya sebagainya. kita Peduli betul. lah. Karena kecintaan. Jangan marah misalnya kita kalau misalnya ada yang kita nyinggung sambil ngobrol sambil makan, nyinggung polisi, nyinggung apa namanya? Jaksa, hakim. DPR. Jangan marah. DPR. Kalau nggak mau jangan jadi itu. Karena mereka itu yang gaji kita. Aku sudah pensiun sekarang. Sebelum pensiun gajinya beliau-beliau dipotong terus pajak. Ya gaji itu potong pajak loh. Yang ini tadi kita pesan lewat apa namanya? Apa itu yang Google apa? bukan? GoFood. 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 Ini potong pajak loh, ada pajaknya. Nah, pajaknya untuk apa? Gaji yang masih aktif. bertugas Aktif. aktif. Nah, jadi jangan merasa bangga-bangga yang berpangkat berapa-apa, gajinya kita yang bayar. Jadi wajar lah kalau misalnya kita ngomong-ngomong agak pedas. Nah ini Kemarin pajak apa namanya? dia Pa- cukai. Pajak di barat itu bea cukai. Bea cukai. Nah, bea cukai itu Sedunia paling aneh bea cukai di Indonesia. di Indonesia. Kenapa? Pernah ke Singapura kan? Ya, Kalau turun dari pesawat Singapura, apa barang kita koper kita dimasukkan di apa di X-ray. yang menakutkan ini? X-ray. X-ray. Saya pernah pulang satu pesawat ada nenek-nenek tua. Sudah ngambil barangnya dari apa? Belt ini, dia naikkan didorong gitu. Sudah tua gitu, nurunkan 2 koper gede. Nenek-nenek nggak ditolong. Setelah itu beltnya keluar dinaikkan lagi oleh nenek itu. Kalau ini dosa besar. Kalau di luar negeri kan nggak kan kita. Nyantai aja keluar. Nah, apakah barang kita nggak diperiksa? Diperiksa, tapi di belakang. Begitu udah keluar aman. Paling yang dikasih tanda aja gini. Tapi kalau di Soekarno-Hatta atau di bandara lain di Indonesia, semua termasuk tas. Tapi jangan-jangan setelah keluar gitu, masih lagi di pintu keluar ada lagi yang berdiri gini. Nah, mau narik pariwisata ke Indonesia, tapi menakutkan. Jadi ngeri ya turis-turis kita ya. Perlu ini juga, perlu koreksi juga untuk bea cukai di bandara. Bukan, kalau nggak berubah-ubah bukan koreksi lagi, dirjennya diganti. jadi Mau jadi dirjen ya? Pak ini cocok nih jadi Jen. Pernah juga sih terjadi kalau nggak salah di ini ya, di Korea Selatan ya. Mm-mm. Bea cukai itu dibubarin Dibubarin ya betul ya. negara. Ganti bea cukai baru. Mungkin di Indonesia sudah waktunya. Kita lihat imigrasi kita udah bagus, Pol PP-nya udah bagus ya. Dia cukai yang aneh. Bubarin aja. Yang punya kita kok rakyat. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi tahu. atau kalau Pak Jokowi udah berakhir mungkin udah lelah juga. Ya mungkin moga-moga yang pemerintah baru Iya, Pak beliau Prabowo. lebih tegas saja. Ini jangan mempersulit rakyat atau dengan gaya-gaya gitu kan orang asing datang atau mau investasi di sini juga capek. Karena terlalu Boro-boro banyak. asing. Kita orang dalam negeri aja takut kok lihatnya. Betul, apalagi orang asing ya. Jadi kita kalau misalnya dari Bangkok atau apa, sebelum kita pulang, kita udah takut sendiri mau masuk Indonesia itu apa. Wah, nanti ngisi apa itu? Formulir. Barcode. Terus barang digituin, angkat koper. Padahal kita lewat imigrasi gampang. Ini yang harus dirubah. Kalau gitu kita penuh harapan besar nih juga nih terhadap Prabowo ini, Pak Prabowo ini. Ini temannya beliau, satu angkatan. Mau dengan yang baru ya. Kita sangat berharap bahwa beliau melihat apa-apa yang sudah terjadi kemarin, Iya. jadi pelajaran untuk ke depan harus lebih baik. Harus lebih baik. Dan itu Ya, benar. itulah kemajuan kalau mau maju. toh. Iya, Setuju. Jangan sampai mau maju karena wah di sini ada banyak drone, tempatkan Kopassus. Nah, itu bukan maju. Itu kan lucu kan namanya toh. tapi saya dengar-dengar gitu. Negara apa, tidak sedang baik-baik saja. Nah, Bila perlu Kopassus tempatkan situ. Nah, ini lebih parah lagi. Tapi ini alhamdulillah ini Pak Suslo makannya enak bener nih. Padang. Udah enak, pedas dan ayamnya empuk. Iya. Nah, itu Memang kalau mau
yang ngasih yang pedas harus enak, Harus enak. Makan Padang. bukan Padang. Jadi kalau mau mengkritik pedas harus yang kasih yang enak-enak. Harus menunya pedas. Nah, Sedikit anekdot ya dari Sumatera Barat. Kalau di Padang katanya nggak ada ini nasi Padang katanya. sama dengan sate Madura. Di Madura, Di Madura nggak ada sate Madura ya. di Padang nggak ada rumah makan Padang karena semuanya rumah makan Padang. Ya alhamdulillah nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita habis makan, berasnya bagus. Indonesia nggak ekspor beras lagi, petani tambah berduit. Makmur, tambah makmur. Makmur. Saya ini petani, tapi cari pupuk subsidi itu, aduh, angelnya, susahnya. Padahal pupuk subsidi itu ditambah terus. Tapi begitu kita datang ke pengecer, akhirnya mana pupuk subsidinya? Waduh, udah habis. Nggak tahu yang habisnya siapa. Di akhirnya orang nggak mau lagi nanam padi. Padi ya. Mending nanam jagung. Sekarang mungkin begini, biaya produksi itu lebih mahal daripada harga jual. Jadi Iya, kan repot. iya. Bagaimana insentif untuk biar buat masyarakat itu yang masyarakat agraris ini bisa maju bagaimana? Nah ini mungkin pemerintah punya kebijakan yang harus Harus menyentuh. dirubah. Nah, beliau presiden baru ini kan ketua HKTI. HKTI. Pas Nih, dong. Harus ada perubahan. Ya. Gimana untuk memperbaiki nasib petani, nasib nelayan. Selamatlah buat Pak Prabowo ini ya. Harapan kita Selamat, semua harapan nih. kita semua. Mudah-mudahan, ya. Harapan rakyat nih. Betul. Negara agraris, tetapi pengimpor beras, pengimpor jagung, Pengimpor beras, pengimpor jagung, Kedelai. pengimpor kedelai, pengimpor apa lagi gula, Bawang putih. Daging. 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 Tapi memang lebih enak impor daripada ngadain sendiri. Ya, kalau impor kan ada ampas-ampasnya. Nah, itu. Ampasnya nggak pada Di sini kasus pekannya Terima kasih. Banyak. Ya, mudah-mudahan Banyak. makan siang dulu saya.